Tapi saya bersyukur banget. Jadi pada waktu itu saya dikenalkan dengan seorang dokter. Ini dokter dari Thailand, ya. Dan saya berkesempatan datang terus ke seminar-seminarnya. Dan saya sempat tanya jawab pribadi juga ke dokter-dokter ini, dan mereka memang punya penelitian secara khusus dengan anak autis. Dan saya bersyukur banget saya ketemu ini Alpha Meta. Nah, Alpha Meta ini nutrisi, jadi dia bukan obat. Saya sukanya itu. Kalau obat saya sudah pasti nggak mau kasih gitu, karena takutnya nanti malah ketergantungan gitu ya. Gitu. Jadi saya mau pakai yang alami aja. Seperti judul hari ini kan solusi alami ya, Yunita ya. Jadi ini alami banget karena ini dari kulit ari beras merah. Memang beras merah spesial dari Thailand, kayak gitu. Dan itu dia sifatnya adalah sebagai makanan pokok sel. Jadi saya boleh ditunjukkan gambar yang tentang Alpha Meta ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi di situ ada namanya polisakarat peptide. Polisakarat itu menghasilkan energi dan peptide itu menghasilkan enzim. Gitu. Dan energi dan enzim ini sangat diperlukan untuk sel itu bisa berfungsi maksimal. Nah, coba Yunita perhatikan gambar yang di kanan itu. Itu sel itu dikelilingi oleh membran sel, kulit sel ya. Kulit permukaan sel itu ada pori-porinya. Nah, pori-porinya ini sangat kecil, ukurannya mikromolekul gitu. Nah, kalau polisakarat peptide yang umum, yang besar itu yang hijau-hijau itu. Nah, ini dalam bentuk alfa PSP. Alpha polisakarat peptide itu yang kuning. Yang kuning-kuning itu bisa langsung masuk ke pori-pori sel tersebut sehingga memberi makan inti sel. Nah, ini yang menjadi makanan super buat sel. Nah, saya kasih sedikit teknis ya. Jadi otak manusia itu adalah satu organ yang paling kecil. Dia beratnya cuma sekitar 1,4 kilogram saja. Tetapi dia mengambil darah dan oksigen itu sekitar 15-20%. Jadi cukup besar ya. Karena sangat pentingnya ini otak. Dan otak itu di dalamnya itu ada sel-sel saraf, jumlahnya itu 10 miliar sampai 14 miliar. Banyak banget gitu yang dibilang sel saraf atau neuron. Nah, di situ untuk anak-anak autis ini seringkali itu nggak bersambung. Jadi saya pernah lihat fotonya, itu kalau misalnya anak autis itu dia fotonya tuh renggang-renggang gitu loh. Tapi kalau anak umum itu rapat-rapat gini. Nah, gitu. Jadi antar neuronnya itu nggak nyambung gitu. Nah, jadi saya berpikir kalau seandainya sel ini dikasih makan yang tepat, sel otak ya, gitu ya, dia akan berfungsi maksimal kayak begitu. Itu saya simple aja pikirnya. Nah, sejak itu usia 12 tahun saya kasih sila Alpha Meta. Tapi kan sila kan susah nelan, ya bahkan sampai sekarang aja dia kalau nelen kapsul itu agak lama gitu loh. Ya susah nelan ya, dan makanya saya kasih 2 kali, pagi sama malam, seperti itu. Nah, kemudian tahun 2014 saya ketemu juga dengan dokter dari Amerika Latin, dan di situ saya juga interview pribadi, ya tanya secara pribadi, dan saya dikenalkan alat yang namanya Alpha Spin ini, gitu. Nah, Alpha Spin ini dia bisa membentuk medan kuantum. Ini hebatnya Alpha Spin itu, dia sebetulnya tugasnya adalah mengharmonisasi frekuensi dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada kayak semacam gardu listriknya, dia itu memancarkan listrik. Nah, ada frekuensinya gitu loh. Nah, frekuensi itu harus balance dengan frekuensinya alam semesta. Tetapi karena kan kita hidup ini dalam zaman radiasi, betul nggak? Ada banyak handphone, wifi, komputer, dan lain sebagainya, teknologinya makin canggih-canggih. Nanti 5G keluar, makin canggih lagi, makin keras lagi radiasinya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya gunanya untuk mengharmonisasi itu. Dan tugasnya adalah merestruktur cairan apapun menjadi mikromolekul. Nah, akhirnya saya menempatkan itu 4 posisi seperti Anda lihat di gambar ini. Itu akan terjadi satu frekuensi yang balance seperti di desa Bama. Nah, jadi dia seperti ini. Ya, cuman kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Jadi hanya anak-anak indigo yang bisa melihat ini. Ya, oke. Nah, saya letakkan seperti ini, ya, di kamarnya Sila. Ya, coba lihat di bawahnya, itu terapi kuantum. Nah, ini ya. Nah, ini saya letakkan. Ini kamarnya Sila. Saya letakkan di sisi-sisi ranjangnya, gitu. Supaya pada saat dia tidur, selama tidur itu kan terjadi proses perbaikan sel yang paling bagus, kayak gitu kan. Nah, itu supaya tidak diganggu dengan radiasi, kayak gitu. Nah, jadi supaya tetap balance, harmonize gitu. Nah, kemudian saya kasih satu lagi
torch, itu dikasih torch itu maksudnya sinar. Nah, seperti ini. Nah, itu dikasih sinar. Dan itu saya taruh di belakangnya kepalanya Sila selalu. Ini Sila tidur gitu ya di situ. Nah, di bawah bantalnya juga ada satu lagi seperti itu. Jadi memang saya memutuskan untuk investasi jangka panjang. Ini cuma sekali aja beli cukup karena ini tidak habis, tidak ada kadaluarsa selama nggak pecah ya. Jadi cukup investasi sekali saja. Nah itu saya berpikir bahwa saya sudah akan melakukan investasi demi masa depannya Sila. Karena saya masih melihat Sila ini masih belum belum mantap gitu loh untuk dilepas ke masyarakat. Oh ya, yang gambar tadi itu yang itu air galonan aqua itu kami minum sepanjang hari air itu. Jadi air itu dikasih di atasnya dikasih alpha spin torch semalaman. Kami kasih semalaman. Jadi supaya dia berubah menjadi living water, air heksagonal gitu. Jadi Sila minum selalu dari air alpha spin kayak begitu. Nah, saya kasih, tapi saya juga secara mindset saya itu saya percaya gitu loh. Saya percaya Tuhan akan tolong lewat, kalau Tuhan memang mau tolong lewat alat-alat ini, pasti akan terjadi seperti itu gitu. Jadi teman melihat bahwa masa depannya Sila itu pasti lebih bagus, pasti dia akan lebih mantap. Nah, satu kali itu kan 2014 ya. 2014 saya belikan itu kuantum itu dan terjadi miracle. Nah, iya terjadi miracle. Tahun 2000 sekitar hampir 2014 akhir, Sila kan pakai guru ya, guru les khusus matematika. Nah, gurunya itu yang mengatakan gitu bahwa sudah nggak perlu les lagi. Saya tuh pertama kaget loh, kenapa? Apa karena ini sudah nggak sanggup ngajarin Sila? Karena kan dia bolak-balik itu gurunya tuh ngomong sama saya, aduh ngajar Sila ini saya bingung caranya gimana lagi. Diajarin sebentar lupa, kayak begitu loh Yun. Kayak itu, makanya saya nggak pernah nggak pernah marahin dia kalau nilainya tuh jelek, beneran nggak pernah kayak gitu. Jadi sudah terimalah kayak gitu. Nah pada saat itu gurunya bilang nggak perlu les. Terus gurunya tuh bilang gini, Ibu nggak lihat dalamnya Sila, coba lihat Bu. Ya kan saya bilang kan dapat itu kadang-kadang angka 6 tuh 1 kali 2 kali, tapi udah seneng banget gitu angka 6 ya. Tahu nggak angkanya 95 yang dekati 100 itu. Jadi saya tuh sampai kaget loh. Jadi gurunya tuh ngomong, Sila konsentrasinya berubah total, menjadi sangat bagus. Nah ini saya yakin adalah kerja dari dua ini. Saya yakin banget. Karena dari dalam, sel-sel neuron tuh dibentuk. Dikasih makan. Maksudnya dikasih makan sama polisaccharide peptide tadi, alpha polisaccharide peptide tadi. Sehingga dia sel-sel itu bertumbuh gitu loh. Berkembang biak itu jadi sel-sel yang baik. Kalau sel-sel yang mati udah nggak bisa diapa-apain. Nah kan zaman dulu sebelum abad 20 orang itu bilang bahwa plastisitas otak itu ada batasnya. Usia terbaik itu adalah sebelum 3 tahun 4 tahun. Itu naik momennya grafiknya naik gini. Tapi setelah 4 tahun itu sudah mulai ngelandai. Nanti umur berapa itu berhenti. Tapi sekarang anggapan itu dibantah. Ternyata itu masih bisa bertumbuh. Otak di bagian manapun seperti itu, kecuali kalau sudah mati selnya. Nah, alpha meta ini memberi makan sel-sel yang rusak tadi, yang pingsan-pingsan itu tadi. Dan benar itu terjadi. Sedangkan alpha spin kuantum itu membuat kondisi harmonis sehingga anak-anak yang hiperaktif itu menjadi tenang. Karena Sila punya ponaan, punya sepupu itu juga sama autis. Sama-sama autis, tapi dia tidak sempat diintervensi secara dini. Jadi sampai sekarang itu hiper gitu. Nah, itu kalau saya kasih pinjam alpha spin ini, ditaruh di kamar tidurnya, dia tidur tenang. Kalau nggak dikasih, nggak tidur-tidur. Sampai jam 3 pagi itu nggak tidur-tidur. Nah, jadi memang terbukti, ini itu mengharmonisasi frekuensi. Kuantum itu mengharmonisasi frekuensi, membuat tenang, dan itu mempengaruhi frekuensi di dalam badan si anak autis ini. Menjadi ikut tenang. Jadi secara tidak langsung itu ditenangkan ini anak. Nah pada saat kondisi bisa ditenangkan, disitulah anak jadi terapi. Kalau tidak bisa tenang, hiper terus, gimana mau terapi? Nah ini Sila juga pakai ya di kepalanya, karena dia termasuk autis yang ada AVM. AVM itu adalah arterioveno malformation. AVM ini sekarang ini menurut dokter mulai banyak diidap oleh remaja-remaja.
Saya yakin ini adalah salah satu akibat dari radiasi anak-anak milenial. Banyak sekali yang mengalami APM. Nah, APM itu adalah kayak varises, Yun, tahu ya varises ya, di kaki itu. Nah, tapi ini di otak. Jadi pembuluh darahnya tuh bulat gitu. Ya, itu kan aliran darah. Kalau cepat, dia jadinya buntu kan di situ kan, tersumbat kan, karena kan nggak bisa jalan lagi kan. Nah, itulah terjadi yang namanya kejang dan demam. Nah, dia tuh nggak boleh kecapean, nggak boleh berdiri terlalu lama, nggak boleh emosi, harus dijaga semuanya. Dan dia kalau pusing, dia selalu pakai bandu Alpaskin itu tadi. Itu tadi tuh, Alpaskin itu bukan bandu. Iya. Tidak Jadi passion juga boleh dikondisi lah ya. Bener, Alpaskin 2 ini dia lagi pusing nih, waktu itu saya foto, gitu di mall itu kondisinya, kayak gitu. Ya, itu akibatnya akhirnya saya merasa lega ya, Yunita ya, bahwa kami berdua, saya dan suami saya mengambil keputusan itu tepat gitu. Memang harganya waktu itu buat kami itu lumayan gitu ya, tetapi saya berpikir gini loh, untuk masa depan anak kamu masa mau tawar-tawaran sih gitu loh, masa terus orang tua itu nyerah, ya udah nggak ada duit, ya mau gimana lagi, kan nggak mungkin. Namanya orang tua itu pasti berjuang semaksimal mungkin, nggak ada uang dicari-cariin kan, kayak begitu gitu loh. Nah, itu akhirnya kami investasi ya, 1 set itu ya, Alpaskin 2 set kami belinya. Nah, itu akhirnya kami benar-benar syukuri, itu menjadi satu keputusan yang menurut saya adalah keputusan yang terbaik. Ya, karena sekarang masa itu udah lewat, Yun. Sila sekarang sudah usia 23 tahun.